Kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bahkan di Indonesia, Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat populasi HIV terbanyak ketiga dengan jumlah total kasus mencapai 6.066. Bahkan di tahun 2021 tercatat sebanyak 225 orang terjangkit HIV positif. Hal ini tentu mesti jadi perhatian bagi kita, karena 4,44% kasusnya merupakan remaja. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita mesti pahami terlebih dahulu tentang apa itu HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang, merusak, dan membunuh sel-sel yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh manusia, yang menyebabkan manusia mengalami penurunan imunitas tubuh dalam melawan infeksi dan kanker. Virus ini tergolong berbahaya, sebab virus ini menyerang sel darah putih yang memiliki peran melawan infeksi bakteri dan virus pada tubuh. Itu untuk HIV. Lalu apa itu AIDS? AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala yang diakibatkan dari penurunan sistem kekebalan tubuh akibat dari tidak tertanganinya HIV. Dalam kasusnya, HIV menjadi AIDS sendiri dilewati melalui 3 tahapan. Yang pertama, fase 1 atau window period, berlangsung selama 2 minggu hingga 3 bulan sejak infeksi awal. Dalam fase ini, tubuh sudah terinfeksi oleh HIV, namun dalam pemeriksaan laboratorium, hal ini belum terdeteksi. Selanjutnya, fase 2 atau fase HIV+. Melalui tes laboratorium, penderita menunjukkan hasil positif, namun terkadang penderita tidak mengalami gejala sama sekali. Fase ini terjadi dalam kurun waktu antara 2 hingga 3 tahun. Dan terkadang penderita mulai mengalami gejala ringan seperti peradangan dan ruam kulit yang berlangsung selama 5 hingga 8 tahun. Selanjutnya, pada fase ketiga atau fase AIDS. Pada fase ini, HIV telah menyerang kekebalan tubuh, sehingga imunitas tubuh menurun dan rentan terkena berbagai macam penyakit, hingga berakibat kematian. Dampak HIV atau AIDS. Penderita HIV/AIDS tentu akan memiliki dampak dalam berbagai macam aspek, seperti aspek psikologis, ekonomi, dan spiritual. Aspek psikologis menunjukkan perubahan karakter psikososial seperti mudah merasa stres, tidak percaya diri, cemas, dan mudah putus asa. Hal ini umumnya terjadi dari adanya stigma negatif dari masyarakat atas penolakan dan pengabaian yang diakibatkan dari minimnya pengetahuan tentang HIV/AIDS di masyarakat. Aspek ekonomi. Penderita HIV/AIDS tentu akan merasakan dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, penderita HIV/AIDS memiliki kewajiban untuk mengkonsumsi dan menanggung obat seumur hidupnya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka dapat menyebabkan penurunan imunitas yang mengakibatkan menurunnya produktivitas dalam bekerja. Dampak spiritual merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi penderita HIV/AIDS. Hal ini dapat membantu menguatkan penderita bahwasanya setiap permasalahan tentu ada solusinya dan setiap penyakit tentu ada obatnya. Hal ini dapat mendorong angka harapan hidup bagi penderita. Perilaku berisiko. Penularan HIV/AIDS dapat terjadi melalui berbagai macam media, diantaranya perilaku seks di luar pernikahan, homoseksual dan biseksual, penggunaan obat terlarang melalui jarum suntik secara bergiliran, kelahiran dari ibu yang terinfeksi HIV, dan penerima donor darah yang terkontaminasi HIV. Di luar itu, seperti berjabat tangan, gigitan nyamuk, udara, dan juga berciuman tidak termasuk dalam media penularan HIV/AIDS. Lalu bagaimana cara mencegah terjadinya HIV/AIDS? Mencegah penularan HIV/AIDS dapat kita mulai dengan menjauhi perilaku-perilaku buruk yang beresiko tinggi, seperti berhubungan seksual sebelum menikah, setia dengan satu pasangan, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Dengan cara-cara sederhana tersebut, kita sudah berkontribusi dalam menekan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Ayo, bijak memilih pasangan dan jangan abaikan status HIV pasangan. Hindarilah bertato, karena bertato merupakan salah satu penyebab penyebaran HIV melalui jarum suntik. Berani berkata tidak dengan hubungan seks di luar pernikahan. Oh iya, satu lagi nih, jauhi menonton video porno, karena video porno mengakibatkan kerusakan otak.